Guys, hari ini kita akan bongkar lagi kebohongan dari Ustadz Kainama soal latar belakangnya, guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas kembali Ustadz Kainama. Ya, karena terlalu banyak hal-hal yang dia sembunyikan sebenarnya. Kali ini kita akan bahas tentang latar belakang pendidikannya dan juga latar belakang pelayanannya, guys. Tapi sebelumnya kita nonton dulu videonya ya. Nah ini saya tulis 15 poin. Saya baru nonton sebentar saja. Tapi saya dapat 15 poin dari saudaraku yang aku hormati namanya Luis Prasetyo. Ya, semua statement antum ini saya tulis dan semuanya tidak ada di dalam pembelajaran teologis. Saya nggak pernah belajar lah teologis. Tapi orang-orang yang pernah belajar, begitu melihat catatan saya bilang, ini apa? Ya, di situ dia mengatakan bahwa dia tidak pernah sekolah teologi, dia tidak pernah mengenyam pendidikan teologi. Karena ketika dia membahas tentang saya ada 15 poin, ada 10 poin. Di situ pun 10 poin itu didapat katanya dari orang yang ngajar S2 teologi. Dia mengakui bahwa dirinya tidak pernah kuliah teologi, sekolah teologi. Ya, seperti pencarian kita. Ketika kita cari Kainama nggak ada terdaftar di Ban PT atau Dikti ya, ternyata nggak ada namanya di situ. Sama kayak Filipus Christian dan konco-konconya. Dan hari ini kita akan dengar apakah dia ini orangnya jujur apa enggak. Tapi memang kalau di situ sih mencela-mencela sih. Di sini dia mengatakan tidak pernah kuliah teologi, tidak pernah sekolah teologi, tetapi dulu ketika baru mualaf pengakuannya wow banget. Mari kita dengar videonya ya. Saya bukan cuma bicara sebagai pelayan, mantan pelayan gereja. Saya tersertifikasi. Ini bukan ria, ini bukan sombong, tapi ini pertanggungjawaban. Agar setiap orang tahu bahwa tidak boleh sembarangan ketika kita mengungkapkan sesuatu tanpa pertanggungjawaban dengan data yang valid, data yang benar, data yang tepat, data yang sah, legal. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Saya masuk ke dalam wilayah waktu persiapan untuk menjadi seorang pelayan di rumah ibadah saudara kita tersayang, Kristen Protestan. Namanya masa-masa vikariatum atau vikarium. Orangnya disebut vikaris karena ada masa vikariat. Pada saat perjalanan itu saya diberangkatkan lagi diizinkan Allah untuk berangkat ke negeri Belanda, ke Leiden. Dan di sana saya selesai. Saya tidak di DO. Saya tidak pernah di DO. Sekali lagi, kepada saudaraku saya mau bilang saya tidak pernah di DO. Saya pulang karena tesis saya diterima. Tesis saya diterima dan saya pulang. Sebagai seseorang yang telah selesai pasca sarjana setingkat strata 2 dengan gelar pulang ke Indonesia Master Teologi Liturgia. Ya, di situ wow banget guys. Kenapa saya bilang wow? Karena dia mengatakan bahwa dirinya kuliah bla 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 bla. Dia kuliah di sini, di situ. Di Indonesia, STT Jakarta, katanya juga dia di Jerman atau di Belanda, dan juga S3-nya di Haifa, Israel. Orang kalau dengar kayak gini, ya pasti, wih keren banget nih orang. Dia sampai bisa kuliah teologi sampai S3 bahkan di luar negeri. Ini pasti bahasa Ibraninya wow banget ya. Tapi terbukti kan bahasa Ibrani kayak apa, kalian tahu sendiri guys. Kalau teman-teman tahu, cara untuk mengenali kebohongan seseorang adalah ketika informasi yang diberikan adalah berubah-ubah. Di saat yang ini dia mengatakan dia tidak sekolah teologi, di saat yang lain dia mengatakan dia sekolah teologi, dan ini membuktikan bahwa dia sebenarnya nggak punya latar belakang yang jelas. Yang kedua di situ dikatakan bagaimana dia seorang vikaris, dan menurut pengakuannya dia vikaris di salah satu gereja, dan gereja itu GPIB guys. Tapi ternyata ada surat edaran dan surat pernyataan resmi dari GPIB sendiri yang menyatakan bahwa sebenarnya Kainama ini nggak pernah jadi vikaris di situ, nggak pernah dibayarin, nggak pernah disponsorin untuk sekolah di STT Jakarta. Nah, kalau kita lihat ini menarik bukan? Kita akan baca ya suratnya yang kebetulan diposting kembali oleh Kanmuru, ya kita bahas.
Nah, surat ini sebenarnya sudah lama diposting. Ini kalau teman-teman lihat sini Bogor 18 April 2018 ya. Nah, nih. Dibikin di Bogor 18 April 2018 Majelis GPIB Jemaat Zebaut Bogor. Jadi ini memang surat resmi yang dikeluarkan dari gereja GPIB Jemaat Zebaut Bogor ya. Ada tanda tangannya di sini pendeta siapa ini? Omlek, ketua, dan ini penatua, PNT itu penatua, Dani Boy Mahulete, sekretaris. Dan ada capnya di situ. Kalau dari postingan ini sendiri sih dari Kanuru ya, surat pernyataan dari GPIB Zebaut bahwa Kainama tidak pernah jadi pendeta di gereja tersebut. Menurut ini surat ini ya seperti kop suratnya Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB Majelis Jemaat GPIB Zebaut Bogor. Nah, ini jelas bisa dikonfirmasi ke sana kepada Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia setempat PGIS Kota Bogor. Nah, ini ada beberapa yang jelas ini gereja-gereja ya, maksudnya persekutuan gereja-gereja. Semua gereja yang ada di setempat itu ya di Bogor waktu itu. Jadi ini surat ini resmi dan kalau kita lihat ya di sini sehubungan dengan beredarnya berita tentang keberadaan saudara Ahmad Kainama alias Agustinus Christopher Kainama di media sosial sebagaimana terlampir bersama ini kami Majelis Jemaat GPIB Zebaut Bogor memberikan klarifikasi dan pernyataan bahwa pertama GPIB Zebaut Bogor tidak pernah membiayai saudara Ahmad Kainama alias Agustinus Christopher Kainama sekolah teologi di Sekolah Tinggi Teologi STT Jakarta. Jadi ini memang benar-benar nggak pernah ya, di situ nggak pernah dibiayai juga sama GPIB. Dan statusnya juga di sekolah ini nggak ada. Teman-teman bisa carilah. Dan yang kedua, saudara Ahmad Kainama alias Agustinus Christopher Kainama tidak pernah menjadi pendeta di GPIB Zebaut Bogor. Tidak pernah menjadi pendeta di GPIB Zebaut Bogor. Jadi berita yang dia sampaikan sebenarnya adalah hoax. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi kita cek ya di dikti. Apakah di dikti ada STT Jakarta? Kainama ini. Nama aslinya ternyata Agustinus Christopher Kainama. Kita cari Agustinus Kainama. Ya nggak ada. Ini Politeknik Negeri Ambon. Ini pun 2018. Tidak mungkin. Kita cari ke bawah. Universitas Cendrawasih, Kristen Tentena. Nggak ada. Ya guys, menurut pencarian yang kita sudah lakukan ternyata nggak ada ya. Jadi jelaslah kita sudah bongkar dua pengakuannya ternyata adalah sebuah kebohongan. Yang pertama dia ngaku vikaris ternyata hoax semata. Kedua dia mengaku bahwa dirinya adalah seorang yang kuliah teologi baik di STT Jakarta maupun di luar negeri itu semua kebohongan. Nah jelas ya, nggak cuman apa yang diajarkan yang nipu-nipu, tapi ternyata latar belakangnya juga nipu-nipu. Kita akan bahas ke depannya mungkin tentang omongannya lagi yang keliru, dan kita akan bahas itu secara detail. Sampai ketemu di video selanjutnya, Luis Prasetyo sini. God be with you all.